Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan Ibu pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Udah pada sarapan belum? Kenapa belum sarapan? Diusahakan kita sebelum kita memulai sekolah atau mulai aktivitas, sebaiknya kita sarapan terlebih dahulu ya. Kenapa? Karena sarapan pagi memiliki banyak sekali manfaatnya. Yang pertama ada menambah energi, yang kedua ada mengoptimalkan metabolisme, yang ketiga meningkatkan konsentrasi. Nah, buat kalian yang kurang konsentrasi dalam belajar, mungkin kalian belum sarapan. Yang keempat menyehatkan tubuh, yang kelima menstabilkan emosi. Jadi buat kalian yang sering bad mood, mungkin kalian belum sarapan. Yang keenam meningkatkan kemampuan otak, yang ketujuh meningkatkan kecerdasan. Nah, bagus sekali bukan manfaatnya. Jadi mulai sekarang biasain diri bangun jam 6 pagi atau jam 5 pagi supaya kalian sempat untuk sarapan. Sarapannya tidak usah makanan berat-berat, kalian bisa makan roti, minum susu, minum energen, itu sudah bagus. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, hadir semua kan ya? Oh bagus, hadir semua. Minggu lalu kita sudah mempelajari materi menentukan unsur-unsur pembangun puisi. Jadi ada yang masih ingat puisi itu apa? Iya, bagus sekali. Puisi ini merupakan teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Jadi puisi ini memiliki unsur-unsur pembentuk puisi. Ada yang tahu unsur-unsur pembentuk puisinya? Ada yang masih ingat? Coba Benny jelaskan apa itu unsur pembangun puisi. Ya, bagus sekali. Di unsur pembentuk puisi ini ada majas dan irama. Majas ini masih ingat kan apa itu majas? Majas itu merupakan bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembaca. Terus irama ini adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Selain majas dan irama, ada yang tahu apa lagi? Ya, benar sekali, penggunaan kata-kata konotasi. Kata konotasi ini merupakan kata yang bermakna tidak sebenarnya. Masih ingat contohnya apa? Contohnya itu misalnya kata jejak kaki. Kan jejak kaki dasarnya itu kan tapak berarti kan? Ditambah kita jadiin kata yang tidak sebenarnya, yaitu pengalaman hidup. Terus yang kedua contohnya itu kata dasarnya jalan. Terus berarti jalan itu tempat untuk melintas. Kita tambahkan atau tambah kata konotasi yang tidak sebenarnya, bisa dijadikan dengan alur kehidupan. Itulah contoh dari penggunaan kata-kata konotasi. Yang ketiga ada kata-kata berlambang. Kata-kata berlambang ini merupakan lambang atau simbol sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Jadi contohnya itu yang kata-kata berlambang, misalnya nih rantai dan padi kapas. Rantai ini berarti bermakna perlunya persatuan dan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan
padi kapas berlambang kesejahteraan dan kemakmuran. Kita ambil contoh yang lebih gampang, yaitu puisi Hujan Bulan Juni misalnya. Contohnya ini hujan berarti merupakan perlambangan bagi kebaikan ataupun kesuburan. Contoh yang kedua yaitu bunga, lambang bunga berarti bermakna keindahan. Kita memasuki materi hari ini yaitu tentang menyimpulkan isi puisi kelas 8 semester ganjil bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu menyimpulkan dan mengenali jenis-jenis puisi. Langsung ke materi, isi puisi kalian bisa lihat di samping ada puisi Senja di Pelabuhan Kecil buat Sri Ajati karya Khairil Anwar tahun 1946. Kalian baca puisi tersebut, terus ibu mau kalian pahami bait per bait dalam puisi tersebut, terus kalian simpulkan. Nanti ada nilai plus untuk kalian. Kalian masih ingat kan cari baris dan bait itu bagaimana? Ibu kasih contoh ya. Misalnya nih, baris pertama, ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang, rumah tua pada cerita. Itu baris pertama dan baris kedua. Tiang serta temali, kapal, perahu tiada berlaut. Itu baris ketiga. Mengembus diri dalam mempercayai maut berpaut. Itu baris keempat. Dari baris pertama sampai baris keempat, itu adalah bait pertama. Jadi ibu mau kalian pahami bait per bait. Kalian tulis bait pertama itu apa aja yang ada di situ, kalian pahami. Bait kedua seperti itu juga, bait ketiga seperti itu juga. Terus kalian simpulkan. Nanti ibu kasih kalian nilai plus. Kita lanjut, yaitu ada jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi ini ada 3. Yang pertama ada jenis puisi naratif. Tahu kan puisi naratif ada? Udah tahu atau belum? Kalau belum ibu jelaskan. Puisi naratif ini merupakan mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, yaitu balada dan romansa. Kalau ibu kalian belum tahu balada dan romansa itu, nih, balada adalah puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa ataupun tokoh pujaan. Contoh puisinya nih ibu kasih balada orang-orang tercinta dan blues untuk Bonnie karya W.S. Rendang. Kalian cari puisi tersebut, kalian baca. Yang kedua ada romansa. Romansa ini menceritakan bahasa romantik. Jenis puisinya itu yang menggunakan bahasa romantik yang berisi kisi percintaan yang diselingin dengan perkelahian dan pertualangan. Contoh puisi yang ibu ambil dari romansa itu yaitu buku puisi Romansa Perjalanan karya Kirjo Muljo. Kalian cari aja di Google. Ibu pernah cari searching, ada ketemu buku puisi tersebut, tapi tidak lengkap. Tapi kalian baca, kalian pahami Romansa Perjalanan itu seperti apa jenis puisi romansa. Yang kedua ada puisi lirik. Puisi lirik ini terbagi menjadi 3. Ada elegi, serenada, dan ode. Kalian ingat aja, kalau elegi ini mengungkapkan perasaan duka. Terus serenada ini
puisinya puisi sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Sebentar ibu cari dulu contohnya ya. Kalau terus yang ketiga itu ada ode. Ode ini puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, sesuatu hal, atau suatu keadaan. Dari puisi elegi ini contohnya Elegi Jakarta karya Asrul Sani yang mengungkapkan perasaan duka penyair di kota Jakarta. Yang serenada contohnya itu serenada hitam, serenada biru, serenada merah jambu, serenada ungu, serenada kelabu, dan sebagainya. Yaitu warna-warna di belakang serenade itu melambangkan sifat nyanyian cinta. Itu ada yang bahagia, sedih, dan kecewa. Itu contohnya. Terus contoh ode. Contohnya itu puisi teratai karya Sanusi Pane. Terus ada puisi Diponegoro karya Khairil Anwar. Terus ada ode buat proklamator karya Leon Agusta. Itu merupakan contoh puisi yang bagus untuk jenis ode. Terus yang ketiga, jenis puisi yang ketiga ada puisi deskriptif. Puisi deskriptif ini penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda, atau susunan yang dipandang menarik perhatiannya. Puisi deskriptif terbagi menjadi dua. Yang pertama ada satir, adalah puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan, namun dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan sebaliknya. Contoh dari satir ini puisi Aku Bertanya karya W.S. Renda. Kalian bisa cari di Google puisi Aku Bertanya. Itu merupakan salah satu contoh dari jenis puisi satir. Yang kedua ada puisi kritik sosial, adalah puisi yang juga menyatakan ketidaksenangan penyair terhadap keadaan atau terhadap diri seseorang, namun dengan membeberkan kepincangan atau ketidakberesan keadaan orang tersebut. Kesan penyair juga dapat kita hayati dalam puisi-puisi impresionistik yang mengungkapkan kesan impresi penyair terhadap suatu hal. Contoh dari puisi kritik sosial yaitu puisi Aku Ingin Jadi Peluru karya Wiji Tukul. Kalian bisa lihat di Google puisinya. Nah, sekarang ibu ada tugas kalian itu kalian kerjakan halaman 104 buku paket ini. Kalian pasti punya buku dari sekolah, buku bos, puisi surat dari ibu. Kalian jelaskan bait per bait isi kata-kata petunjuk dalam puisi itu. Kalian bisa lihat contohnya di halaman 102 yang puisi Senja di Paguyuban. Kalian bisa lihat contoh di halaman 102, terus kalian kerjakan. Terus selesai kalian jelaskan bait per bait sampai bait keempat, kalian buat kesimpulan dari puisi tersebut. Itu tugas kelompok ya. Jadi kalian mau kelompoknya ibu bagikan atau kalian bagikan sendiri, silahkan tentukan. Tapi kayaknya kalian lebih memilih untuk bagiin kelompok di kelompok masing-masing. Jadi ibu persilahkan kalian menentukan kelompoknya masing-masing. Oke? Jadi ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini apa? Ya, benar sekali.
Kesimpulan materi hari ini yaitu dengan mengenali unsur-unsur puisi, kita dapat mengetahui tema dan amanatnya. Kita juga akan mengetahui perasaan penyair terhadap sikap pembaca. Terus kesimpulannya juga terdapat jenis-jenis puisi memiliki 3 jenis, yaitu puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Oke, Ibu tutup pelajaran kita hari ini. Jika ada yang belum paham atau ingin bertanya, silakan tanya saja. Ibu akan jawab pertanyaan kalian. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa Ibu pimpin, berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oh iya, materi minggu depan yaitu tentang memilih unsur-unsur pembangun puisi dengan mari berpuisi dengan indah ya. Untuk UAS, Ibu mau kalian per kelompok memusikalisasikan puisi. Tahu kan, kalian bisa lihat contohnya di YouTube, tapi Ibu nggak mau kalian kopas, harus kreatif diri kalian sendiri. Oke, sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi.